Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Yustika Ayu dan dua teman saya, Fani Fadila Frastika dan Muhammad Miftahudin Asalam. Kelompok kami akan presentasi mengenai pemeriksaan golongan darah sistem ABO metode TUB. Untuk pengertiannya, apa itu tes golongan darah? Yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui golongan darah seseorang. Penggolongan darah didasarkan pada jenis antigen yang terdapat pada permukaan darah. Sistem ABO, golongan darah A yang memiliki antigen A, golongan darah B yang memiliki antigen B, golongan darah AB yang memiliki antigen A dan B, golongan darah O yang tidak memiliki antigen A dan B. Prinsip pemeriksaan: adanya reaksi antara antibodi dan antigen yang terlihat dalam tampilan aglutinasi. Untuk tujuan pemeriksaannya, untuk menemukan adanya antigen di dalam sel darah merah atau eritrosit dan adanya antibodi di dalam serum atau plasma darah. Yang pertama yang harus kita siapkan itu ada darah vena, suspensi eritrosit A, eritrosit B, dan eritrosit O. Lalu ada anti-A serum, anti-B serum, anti-AB serum. Larutan NaCl 0,85%, alkohol 70%, ada sepet 3 cc, tabung serologi, kaca objek, kapas, mikroskop, tabung sentrifuge, pipet tetes, rak tabung, dan sentrifuge. Lalu ada cara kerja. Yang pertama, siapkan 7 tabung serologi dan jangan lupa beri label. Lalu dibuat suspensi eritrosit 10% dari sampel darah yang akan diperiksa. Nanti akan diberi nama suspensi eri X. Kemudian pisahkan bagian serumnya yang akan diberi nama serum X. Teteskan masing-masing 1 tetes sebagai berikut. Untuk tabung yang pertama, itu isinya ada anti-A ditambah suspensi eri X. Tabung kedua, anti-B ditambah suspensi eri X. Yang ketiga, tabung ketiga, anti-AB ditambah suspensi eri X, lalu diberi reaksi kontrol. Tabung keempat, suspensi eri A ditambah serum X. Tabung kelima, suspensi eri B ditambah serum X. Tabung keenam, suspensi eri O ditambah serum X, lalu diberi reaksi kontrol. Tabung ketujuh, suspensi eri X ditambah serum X, diberi reaksi autokontrol. Selanjutnya, kocok dan biarkan selama 5 menit pada suhu kamar. Lalu sentrifuge dengan kecepatan 1000 rpm selama 1 menit. Goyangkan tabung dengan hati-hati dan perhatikan adanya aglutinasi dengan mikroskop menggunakan perbesaran objektif 10 kali. Fungsi dari reaksi kontrol dan autokontrol pada metode ini adalah untuk mengetahui apakah antigen di dalam tubuh dan antibodi di dalam tubuh sejenis atau tidak. Jika sampel berasal dari golongan yang sama, maka hasilnya harus negatif pada reaksi autokontrol. Lalu di sini ada interpretasi hasil pengamatan metode TUB. Setelah kita tadi sudah menyiapkan 7 tabung serologi tadi dan sudah diberi label, lalu diamati, dilihat hasilnya. Keterangannya, jika positif terjadi penggumpalan, jika negatif berarti tidak terjadi penggumpalan. Dan cocokkan hasil tabung yang sudah diamati dengan hasil yang di bagian ini. Ya, selanjutnya intervensi hasil. Pembacaan hasil metode TUB. Yang pertama itu perhatikan supernatan semua tabung. Apakah ada hemolisis atau tidak? Nah, kemudian baca satu persatu hasil reaksinya dengan menghentakkan tabung dan memutarnya. Kemudian perhatikan juga sedimennya. Nah, di sini juga ada ciri-ciri positif dan negatif. Nah, ciri positifnya itu sedimen bersatu dan tepinya tidak merata. Kemudian ciri-ciri negatifnya sedimen salnya padat dan tepinya bulat atau rata. Kemudian dinyatakan negatif bila sedimen tersuspensi kembali dengan mudah atau homogen. Kemudian dinyatakan positif bila sedimen tidak mudah tersuspensi. Kemudian intervensi hasil, nilai atau grade aglutinasinya. Di sini positif 4 terdapat 1 gumpalan besar, kemudian positif 3 terdapat 2 atau 3 gumpalan, kemudian positif 2 sejumlah gumpalan kecil dengan supernatant yang jernih, kemudian positif 1 jumlah gumpalan kecil dengan supernatant yang keruh. Negatif
suspensi sel halus, kemudian hemolisis parsial atau komplit menunjukkan reaksi positif. Kemudian keuntungan dan kelemahannya. Nah, di sini keuntungannya itu ada proses inkubasi tidak menyebabkan pengeringan pada isi tabung seperti pada metode slit test. Kemudian sentripius membantu mendeteksi reaksi antigen antibodi yang lemah. Kemudian lebih sensitif dibandingkan metode slit test. Lalu jumlah reagen yang dibutuhkannya lebih sedikit juga. Kemudian kelemahannya yaitu tabung yang dibutuhkan dalam jumlah banyak dan waktu yang dibutuhkan lebih lama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kami juga masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.